Terima kasih Tuhan untuk pertolongan-Mu dan pimpinan-Mu. Terima kasih untuk kami bisa berkumpul lagi di rumah Tuhan dan bersama-sama dengan Tuhan. Kami di sini wujud nyata pertolongan pemeliharaan Tuhan sehingga kami dapat melangkahkan kaki dan sampai ke tempat ini. Kami sudah diberkati Tuhan dengan pujian, dengan musik dan kehadiran sesama kami. Kami mau diberkati oleh Tuhan melalui firman Allah. Buka pikiran kami, buka hati kami, dan biarlah kami diberikan kemampuan oleh Tuhan untuk mengerti, menerima apa yang dikatakan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk sekalian. Kita bersyukur dan terima kasih kepada Tuhan. Hari ini kita dapat kembali bersama-sama dengan Tuhan, melakukan yang terbaik buat kita, dan Tuhan ditinggikan dan diagungkan. Saudara sekalian yang kekasih dalam Yesus Kristus, kita dasari firman Tuhan hari ini. Ada dua bagian. Firman Tuhan hari ini saya bacakan yang pertama dari Matius pasal 6 ayat 33 sampai 44 dan Keluaran pasal 20 ayat 2 sampai 3. Yang berbunyi demikian. Matius 6 ayat 33 dan 34 berkata, "Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu." Cari dahulu, baru ditambahkan. "Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari." Keluaran pasal 20 ayat 2 dan 3 berkata, "Akulah Tuhan Allahmu." Saya ulangi lagi. "Akulah Tuhan Allahmu," kata firman Tuhan, "yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku." Saudara sekalian yang kekasih dalam Yesus Kristus, Matius menjelaskan dan mengatakan kepada kita, cari dahulu kerajaan Allah, maka sekaliannya akan ditambahkan kepadamu. Yang pertama, yang utama, cari dahulu kerajaan Allah, maka yang sekaliannya akan menyusul. Ya. Nah, oleh sebab itu kata firman Tuhan, jangan khawatir, tatkala kamu sudah bertemu dengan Tuhan, sudah mendapatkan kerajaan Allah itu, maka tentu Tuhan akan memelihara sebagaimana dikatakan firman Tuhan. Buat apa kita susah menyusahkan yang belum tentu juga kita akan dapat. Di dalam Keluaran pasal 20 ayat 2 dan 3 menjelaskan, menyatakan bahwa yang utama itu akulah Tuhan, tidak ada yang lain. Jangan ada yang lain, hanya Tuhan saja. Nah, saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus, maka ayat ini menjelaskan kepada kita, firman Allah ini menjelaskan kepada kita semua, bahwa Tuhan yang utama, Tuhan yang menjadi prioritas,
Tuhan ditempatkan paling depan atau terdahulu. Ya, kalau kita pahami ayat-ayat ini bahwa kita harus menempatkan Tuhan yang terdahulu, Tuhan yang prioritas, Tuhan yang ditempatkan paling depan dan paling utama di dalam kehidupan kita ini. Saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus, maka tema kita hari ini Tuhan yang utama, ya, Tuhan yang utama. Nah, dasarnya apa yang membuat kita menjadikan Tuhan yang utama? Segala sesuatu itu punya dasar. Kenapa Tuhan menciptakan alam semesta ini? Kenapa Tuhan menempatkan kita di sini? Ada maksud dan tujuan Tuhan. Sama dengan pernyataan kalau kita diminta mengutamakan Tuhan di dalam kehidupan ini. Ada dasar yang menjadi patokan kita untuk mengutamakan Tuhan. Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, itu yang menjadikan Tuhan utama. Yang pertama itu Tuhan yang menentukan hidup kita. Tuhan yang menentukan. Kalau kita membaca Amsal pasal 16 ayat 9 dikatakan situ, kita boleh merancang, kita boleh merencanakan, tetapi Tuhan yang menentukan. Artinya apa saudara sekalian? Bahwa hidup kita ini ditentukan oleh Tuhan. Maka tidak mau kita harus mengutamakan Tuhan. Karena kita ada, kita hidup itu ditentukan oleh Tuhan. Rencana kita berhasil atau gagal ditentukan oleh Tuhan. Tuhan yang menentukan. Ya. Tuhan yang menentukan. Nah, jadi saudara sekalian, kalau kita memahami ini, kenapa kita menjadikan Tuhan yang utama? Karena Tuhan menentukan hidup kita. Tuhan yang menentukan hidup mati kita. Tuhan menentukan segala-galanya dalam kehidupan kita. Dan Tuhan juga menentukan kegagalan, keberhasilan apapun yang kita rancang. Baik dalam usaha kita, pekerjaan kita, hidup kita, dan macam-macam yang kita cita-citakan. Itu ada di dalam tangan Tuhan, ditentukan oleh Tuhan. Oleh sebab itu, berdasarkan ini Bapak sekalian, tidak ada pilihan lain dan merupakan keharusan bagi kita, kita mengutamakan Tuhan di dalam kehidupan ini. Karena segala-galanya ditentukan oleh Tuhan. Yang kedua yang menjadi dasar kita, mengapa kita menjadikan Tuhan yang utama? Yang pertama tadi saya katakan hidup kita ditentukan Tuhan. Yang kedua, Tuhan sumber segala-galanya. Yohanes pasal 1 ayat 3, segalanya dijadikan oleh Tuhan. Jadi saudara sekalian, segalanya dijadikan oleh Tuhan. Segala-galanya sumber kehidupan, sumber kebutuhan dunia ini dijadikan Tuhan. Dan maka Tuhan yang harus diutamakan dalam kehidupan ini. Karena Tuhan yang menjadikan semua, termasuk kita. Dan semua di dalam alam dunia ini. Maka kata Alkitab dalam Pengkhotbah, tidak ada yang baru. Ya, manusia tinggal mengembangkan. Misalnya canggihnya alat perang yang berkecamuk di Timur Tengah sekarang ini, itu sebenarnya sudah ada, tetapi manusia yang mengembangkan. Jadi yang saya maksud saudara sekalian, semuanya sudah ada. Segala sesuatu dijadikan Tuhan, dibuat oleh Tuhan. Maka saudara sekalian, kalau segala sesuatu sumbernya dari Tuhan, maka tidak ada pilihan lain. Dan merupakan keharusan, saya katakan tadi, kita harus mengutamakan Tuhan dalam hidup ini. Karena hidup saya dan saudara, dunia ini ditentukan oleh Tuhan, dijadikan oleh Tuhan, bersumber daripada Tuhan. Bersumber. Nah, maka tidak ada pilihan lain, saya katakan, kita harus mengutamakan Tuhan. Ya, mengutamakan Tuhan. Saudara dan saya dapat makan, minum, kita ada kesehatan dan sebagainya, ada obat-obatan dan sebagainya, itu sumbernya dari Tuhan. Segala-galanya dijadikan Tuhan, segalanya. Yang ketiga, Bapak sekalian, dasar kita saya mau sampaikan hari ini. Kenapa kita menjadikan Tuhan yang utama, menempatkan Tuhan yang di depan, terdahulu dan prioritas dalam hidup ini. Yang ketiga, Tuhan yang memberkati. Tuhan memberkati. Kalau kita membaca Bilangan pasal 6,
Ayat 23, 24 sampai 26, Tuhan memberkati. Tuhan memberkati pekerjaan kita. Tuhan memberkati pelayanan kita. Tuhan memberkati usaha kita, memberkati impian dan cita-cita kita. Tuhan yang memberkati. Maka kalau kita orang bertuhan, kita selalu mengarah kepada Tuhan karena anugerah Tuhan, karena kebaikan Tuhan, karena perbuatan Tuhan, karena Tuhan yang memberkati. Saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus, inilah yang menjadi dasar utama kita mengutamakan Tuhan. Hidup kita ditentukan Tuhan, dan sumber segala-galanya dari Tuhan, dan Tuhan yang dapat memberkati kita. Maka mau tidak mau, saudara dan saya mengutamakan Tuhan. Contoh orang yang tidak mengutamakan Tuhan, saya kasih beberapa contoh. Mengutamakan Tuhan, menghormati Tuhan. Tetapi ada orang yang tidak mau mengutamakan Tuhan dan menghormati Tuhan. Contoh yang pertama, ada penyanyi Amerika namanya Marilyn. Ia ada penginjil yang datang kepada dia untuk mendengarkan Injil. Apa jawaban Marilyn? Dia katakan begini, ya, saya tidak butuh Tuhanmu itu. Ya. Nah jadi dia katakan, kalau ada seorang penginjil datang kepada dia tentang menceritakan tentang Yesus, dia katakan tidak butuh Tuhan. Ya. Tidak butuh. Nah, saudara sekalian, ini satu penolakan, bukan lagi mengutamakan, tapi dia menghina Tuhan, tidak butuh Tuhan. Padahal hidup dia ada ditentukan Tuhan. Karir dia maju ditentukan oleh Tuhan. Menurut cerita, belum beberapa lama dia mengatakan itu, aku tidak butuh Tuhanmu. Dia meninggal dengan sesuatu yang terjadi yang tragis di dalam kehidupan dia. Dia mengesampingkan Tuhan, tidak butuh Tuhan. Yang kedua, ini contoh ya, orang tidak mengutamakan Tuhan. Namanya Campinas. Campinas dia berjalan pergi sama teman-temannya, orang tuanya karena dekat dengan Tuhan dan berpesan kepada anaknya, Tuhan bersama dengan engkau. Itu kata orang tua aja. Tetapi jawab Campinas apa? Boleh Tuhan bersama-sama saya, tapi tepatnya di Bekasi. Ya. Dia menempatkan Tuhan di Bekasi, bukan bersama-sama dengan dia, di Bekasi. Ya. Saudara sekalian, Campinas ini dia menghina Tuhan. Walaupun orang tuanya ya setia kepada Tuhan, berpesan, Tuhan bersama-sama dengan engkau. Boleh ikut Tuhan, tetapi dia tepatnya di Bekasi. Ya. Artinya saudara sekalian, dia tidak menempatkan Tuhan di dalam kehidupannya, ditempatkan utama terdahulu di Bekasi. Satu lagi saya kasih contoh. Bon Scott. Bon Scott itu dia seorang penyanyi. Dalam lirik lagunya, menurut cerita ini, bahwa di lirik lagunya, saya sedang asik berjalan ke neraka. Nah, itu lagunya. Saya nggak tahu, saya bukan orang yang, tapi saya membaca beberapa artikel di situ. Bon Scott dia seorang penyanyi dan dia dalam lirik lagunya sedang asik berjalan ke neraka. Ya, asik ya berjalan ke neraka. Ya. Nah, saudaraku yang kekasih dalam, inilah contoh orang yang tidak mengutamakan. Apa menjadi dampak di sini? Bon Scott meninggal dalam suatu acara atau apa di situ. Nah, cepat meninggal. Nah, saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus, dia ini orang-orang ini termasuk Marilyn, Bon Scott dan juga Campinas, orang yang tidak mengutamakan Tuhan,
orang yang mengabaikan Tuhan, orang yang mengesampingkan Tuhan. Padahal hidupnya, keberhasilannya ada di dalam tangan Tuhan. Saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus, kita diajar hari ini mengutamakan Tuhan. Ya, bukan seperti yang kasih saya contoh tadi, tempatnya di bagasi. Ya, tidak butuh Tuhanmu. Dan aku berjalan menuju ke neraka. Nah, ini penjelasan kepada kita, orang yang tidak mengutamakan Tuhan, orang yang tidak bersama-sama dengan Tuhan, dia mengesampingkan Tuhan. Nah, Bapak Ibu sekalian yang kekasih dalam Yesus Kristus, orang yang mengutamakan Tuhan, maka dia akan menghormati, ya, menghormati Tuhan, menghormati orang tua, menghormati sesama, menghormati pemimpinnya. Ya, kita pemimpin baru sekarang, ya, presiden kita yang baru, itu di pilihan yang dikehendaki Tuhan. Kalau tidak dikehendaki Tuhan, tidak akan terpilih. Ya, itu konsepnya. Kalau kita ingin jadi sesuatu atau kita usaha dan sebagainya, kalau tidak terjadi, itu bukan kehendak Tuhan. Karena kalau kehendak Tuhan, apapun rintangannya itu pasti akan terjadi. Pasti akan terjadi. Maka kita akan lega kalau berpikir semacam itu. Nah, saudara sekalian, orang yang mengutamakan Tuhan, maka hidupnya dia akan menghormati Tuhan, menghormati orang tua, menghormati sesama, menghargai sesama, mergati. Ya, apalagi orang tua, dihormati dan dihargai. Dia Tuhan, pasti dia akan menghormati, menghargai, utamakan orang tuanya. Ya. Karena Tuhan mengajar hormati orang tua. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian yang kekasih dalam Yesus Kristus, ini penting kita pahami. Ini berdampak dalam kehidupan kita. Kalau misalnya orang yang tidak mengutamakan Tuhan, Tuhan taruh di bagasi. Saya lagi asik berjalan menuju sorga. Ini orang yang tidak mengutamakan Tuhan. Tidak hormat kepada Tuhan. Tidak hormat kepada orang tua. Tuhan yang berkata Tuhan bersamamu. Ya ada bagasi saja. Tidak hormat dengan nasihat orang tua. Orang yang mengutamakan Tuhan, dia akan memberikan yang terbaik. Memberikan yang terbaik. Bapak Ibu masih ingat pembacaan Alkitab, seorang janda miskin, dia memberikan sesuatu yang sangat berharga. Minyak yang paling berharga. Orang yang mengutamakan Tuhan, dia akan memberikan sesuatu yang bernilai, sesuatu yang berarti. Saya pesankan, jangan kita memberikan uang sudah terpotong. Ya, dulu ya, ada yang memberikan persembahan terpotong. Itu tidak menghormati Tuhan. Kita memberikan sesuatu yang tidak baik. Nah, yang berikut, orang yang mengutamakan Tuhan, maka dia dengan sesama saling menghargai, saling mengerti, dalam arti saling tolong menolong di situ, dan dia saling mendukung, saling melengkapi. Maka kata firman Allah, ya, jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadahmu, supaya ya, kamu saling membangun, saling menguatkan satu sama lain. Nah, dengan demikian saudara sekalian, kalau kita mau utamakan Tuhan, berarti kita yang Tuhan yang kita dahulukan. Kita yang mengutamakan Tuhan, kita mengerjakan Tuhan dulu. Ada orang berkata hari Minggu ini tidak perlu bekerja. Ya. Utamakan Tuhan. Ya. Saya pikir itu bagus juga kalau memungkinkan. Tetapi di tengah-tengah kehidupan ini, sekarang ini, ada yang tidak memungkinkan untuk kita tidak beraktivitas selain kita beribadah menyembah Tuhan. Maka konsep yang tepat menurut hemat saya, saudara sekalian, pikiran kita, hati kita mengutamakan Tuhan. Kalau kita belum bisa, atau misalnya seperti pagi ini kita berbakti karena kita pekerjaan dan sebagainya, kita cari waktu, utamakan Tuhan, memungkinkan.
Nah, jadi maksud saya, saudara sekalian, kalau kita mau utamakan Tuhan, maka kita berusaha, kita datang dulu kepada Tuhan, baru kita beraktivitas yang lain. Tapi kalau memang tidak memungkinkan, maka hati pikiran kita terkonsentrasikan kepada Tuhan. Ya. Kita selalu ingat, selalu bersama-sama dengan Tuhan. Ya. Saudaraku yang kekasih dalam Yesus, dengan demikian kesimpulan kita apa? Selalu dekat dengan Tuhan, bersama-sama dengan Tuhan, itu yang disebut mengutamakan Tuhan. Selalu dekat dengan Tuhan, selalu bersama-sama dengan Tuhan, selalu memuliakan Tuhan. Yang berikut sebagai kesimpulan kita, dalam segala hal prioritaskan, utamakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita menempatkan Tuhan yang terdahulu dalam kehidupan ini. Bapak Ibu sebagai contoh, orang tua kalau anaknya masih kecil, baik mau utamakan apa? Anaknya, ya. Oh, lebih baik dia nggak makan daripada anak yang tidak makan. Kan begitu. Nah, itu menjelaskan kepada kita bahwa orang tua mau utamakan anaknya. Tapi kita sebagai anak Tuhan, kita mau utamakan Tuhan. Karena Tuhan sumber hidup kita dan Tuhan menentukan kehidupan kita. Maka prioritaskan. Yang ketiga, orang tua berdoa untuk anak cucunya. Tetapi orang tua yang pernah saya katakan tidak dapat memberikan berkat karena orang tua bukan penentu. Tetapi orang tua meminta kepada Tuhan, tolong diberkati anak cucu saya dan sebagainya. Ya. Nah, dengan demikian kita tetap dalam rangka hormat kepada orang tua dan juga kepada Tuhan. Kita melihat di sini kemampuan manusia terbatas, orang tua terbatas, tetapi Tuhan tidak pernah terbatas. Dia selalu memberkati, maka orang tua berdoa buat anak cucunya. Ya. Pemimpin-pemimpin berdoa untuk masyarakat dan rakyatnya. Saudaraku yang kekasih dalam Yesus, biarlah kita menghayati ini. Kita evaluasi diri kita. Apakah kita hari-hari yang lalu kita sudah mengutamakan Tuhan dalam hidup kita ini? Apakah kita hanya sekedar atau hanya memungkinkan atau lagi mood kita untuk mengutamakan Tuhan, bukan dari pemikiran kita dan hati kita yang terdalam, aku mengutamakan Tuhan. Bapak Ibu sekalian, perbedaannya, kalau berdasarkan mood itu ya, lagi perasaan lagi enak dan semacam itu ya. Dengan orang yang berpikiran dalam pikirannya dan hatinya, saya menjadikan Tuhan yang utama, maka dia akan terus menerus setia. Dia terus menerus melayani. Dia terus menerus menyembah Tuhan. Dia terus menerus mengagungkan Tuhan. Karena bukan berdasarkan mood, tetapi berdasarkan pikiran dan hatinya yang mendorong dan menggerakkan dia mengutamakan Tuhan. Tetapi kalau mood, berdasarkan perasaan saya, kalau lagi enak saya akan utamakan Tuhan, kalau lagi enggak enak ya saya abaikan. Saudara, bukan begitu. Umat Tuhan setiap waktu kita mengutamakan Tuhan karena ada dalam hati kita, dalam pikiran kita. Dan Tuhan katakan memberkati kita semua. Kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur dan terima kasih untuk firman Allah yang boleh mengingatkan, mengutamakan kami, mengajar kami untuk mengutamakan Tuhan dalam hidup ini. Berkati kami, tolong kami dan bimbing semua kami. Nyatakan kemuliaan-Mu dan kuasa-Mu dan kebesaran-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami serahkan pemberitaan firman Tuhan dalam nama Yesus Tuhan. Amin.